Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Gibran. Di sini saya akan menjelaskan hasil PPT saya yang berjudul Pengembangan Penerapan Permainan Rabbit Hole untuk meningkatkan keterampilan berhitung siswa kelas rendah di SDN 1 Cipondo. Langsung saja kita ke latar belakang penelitian. Salah satu permasalahan pendidikan di Indonesia, rendahnya mutu pada setiap jenjang dan satuan pendidikan, khususnya pendidikan dasar dan menengah. Berbagai usaha telah dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional, antara lain melalui berbagai pelatihan dan peningkatan kualifikasi guru, penyempurnaan kurikulum, pengadaan buku dan alat pengajaran, perbaikan sarana dan prasarana pendidikan lainnya, meningkatkan mutu manajemen sekolah. Namun demikian, berbagai indikator mutu pendidikan belum menunjukkan peningkatan yang merata. Terlanjut di identifikasi dan perumusan masalah. Masalah yang teridentifikasi yang pertama yaitu berdasarkan pemaparan latar belakang masalah di atas, maka peneliti dapat mengidentifikasi beberapa masalah, diantaranya matematika masih dianggap sebagai pelajaran yang sulit untuk dipahami. Yang kedua, dalam proses pembelajaran penggunaan media kurang digunakan. Ketiga, pembelajaran selalu menggunakan metode yang berpusat pada guru, sehingga siswa tidak ikut berperan aktif, pasif. Yang kelima, guru selalu memberikan tugas tanpa tahu siswa dapat memahaminya atau tidak. Yang keenam, pelajaran berhitung masih sulit untuk dipahami bagi siswa di kelas rendah. Selanjutnya, rumusan masalah. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu apakah pengembangan penerapan permainan Rabbit Hole dapat meningkatkan kemampuan berhitung siswa kelas rendah. Terus yang ketiga, variabel penelitian. Dalam Sugiono 2013, variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Dinamakan variabel karena ada variasinya. Misalnya, berat badan dapat dikatakan variabel karena berat badan sekelompok orang itu berbeda-beda atau bervariasi antara satu orang dengan yang lainnya. Ya, dari pengertian tersebut, variabel penelitian dalam penelitian ini ada dua, yaitu mengembangkan permainan Rabbit Hole dan meningkatkan keterampilan berhitung. Terus lanjut di tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk meningkatkan kemampuan berhitung siswa kelas rendah melalui pengembangan penerapan permainan Rabbit Hole. Terus manfaat penelitian. Kegunaan atau manfaat yang ingin dicapai dalam pelaksanaan penelitian ini adalah yang pertama, manfaat teoritis. Manfaat teoritis terbagi ada dua. Yang pertama, bagi para akademis. Yang ketiga, bagi peneliti lebih lanjut. Saya akan jelaskan. Bagi para akademis, dapat digunakan sebagai referensi atau bahan kajian dalam menambah ilmu pengetahuan di bidang pendidikan, terutama untuk pelajaran matematika dan khususnya mengenai keterampilan berhitung. Dan yang kedua, bagi peneliti lebih lanjut, dapat dijadikan referensi dalam pengembangan pengetahuan tentang
meningkatkan keterampilan berhitung siswa kelas rendah melalui pengembangan penerapan permainan rabbit hole. Yang kedua, manfaat praktis. Manfaat praktis terbagi ada 3, yaitu bagi siswa, bagi guru, bagi sekolah. Mungkin kalian bisa baca sendiri. Di sini sudah ada pemaparan manfaat praktis. Kita lanjut saja di kajian pustaka. Kajian pustaka yang pertama, penelitian R&D yang biasa disebut Research and Development atau perkembangan. Yang kedua, media pembelajaran. Yang ketiga, hakikat keterampilan berhitung dalam matematika. Hakikat permainan rabbit hole diantaranya pengertian permainan rabbit hole, penerapan permainan rabbit hole, keunggulan dan kelemahan penerapan permainan rabbit hole. Terus kita lanjut ke metode penelitian. Di sini saya menggunakan metode penelitian yaitu lokasi dan subjek, populasi dan sampel penelitian menggunakan R&D. Akan dilakukan 2 tahap. Pertama, studi pendahuluan dan tahap implementasi. Selanjutnya lokasi. Lokasi penelitian ini adalah di SDN 1 Cipondok yang beralamat di Desa Cipondok, Kecamatan Cibiling, Kabupaten Kuningan. Yang ketiga, subjek populasi. Pada penelitian ini yang akan menjadi subjek populasi ialah siswa kelas rendah di SDN 1 Cipondok. Terus yang keempat, sampel penelitian. Pada penelitian ini yang menjadi sampel penelitian adalah sebanyak 60 orang yang terdiri dari siswa kelas rendah di SDN 1 Cipondok. Mungkin itu saja penjelasan saya tentang materi yang saya telah jelaskan. Adapun kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.